Selamat siang Bu Nita dan teman-teman. Kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan memerankan drama Sumpah Pemuda. Nama saya Darius Christian Jonathan, berperan sebagai Jong Ambon dan Jong Java. Saya Joselin Maulana, berperan sebagai Jong Java dan Ismail Terbon. Saya Monika Dara Kristiani, berperan sebagai Sekarang Tuhan. Saya Stefano Radianto, berperan sebagai Jong Nata. Saya Karistia Davina, berperan sebagai narator. Saya Rana Kristi, berperan sebagai Sugono Joyo Puspito. Saya dan Senatori berperan sebagai Muhammad Yangil. Sumpah Pemuda berawal dari lapang para pelajar Sofi yang memberikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekadukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Lembon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamic Lembon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai mudah digantikan oleh keinginan untuk membentuk kesatuan yang bersifat nasional. Hal itu jadi berkat adanya kota-kota pribadi pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di perwakilan yang sama. Dari kota-kota pribadi itu timbullah saling pengertian. Kemudian dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah lain. Pada tanggal 25 November 1975, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Lembon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarang mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatian terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di Kongres ini adalah sebagai tonggak sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu. Jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dengan ini saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jong Java. Berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah Belanda sehingga mencapai bangsa Indonesia yang dapat merdeka. Merdeka! Merdeka! Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya Kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali Bu. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi dan memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih baik bila pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyatu. Karena apabila suatu daerah dibiarkan sendiri dan tidak bisa mandiri, maka itu akan menjadi suatu masalah. Saat Kongres telah berakhir, sasaran utama Kongres belum dicapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta Kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah Kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan menyerukan persatuan sebagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Selesai Kongres pertama, para panitia sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kesepakatan. Hal ini dikarenakan setiap
sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, tapi hanya saja belum diterima oleh anggota kelompok lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota DPPI. Kalau begitu kita harus menunggu sampai beberapa lama sampai mereka pulang. Itu bukan halangan buat kita, tapi tujuan kita hanya untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin pasti terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa juga sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar kali Bu, padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan ingin kita tercapai, Indonesia merdeka harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan Mbak pembahasan kongres ini nanti, kongres kedua nanti. Baiklah, kita harus mempersiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan ke kongres kedua nanti di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka segera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Masuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda kedua dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 21 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sudono Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, dilaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sudono Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara sambil dengan meriah. Selamat pagi, assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini memperkenalkan saya Ketua PPI Sudono Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada kongres kedua kali ini. Pada kongres pertama kita masih belum menemukan ataupun sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu adanya yang ditakutkan. Kita harus melaksanakan kongres kedua kali ini. Pada hari ini sudah perwakilan berbagai daerah, Yogyakarta, Sumatera, Sekarukun, Ambon, Minahasa, Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, waalaikumsalam. Saya setuju bahwa kami bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari keluarga Sekarukun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Batak juga setuju. Dengan memperlibatkan kesamaan-kesamaan dalam persatuan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemajuan untuk lepas dari belenggu penjajahan. Baiklah, hasil dari keputusan kongres pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi
Dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Bentar Buku, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami putra putri Indonesia mengakui berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa di Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dalam diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia. Setelah pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamri sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wabil Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa diri. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Jawa, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa dan bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mencapai bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian penampilan drama dari kelompok kami. Maaf jika